Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kami sekarang akan menjelaskan mengenai a process to teaching English to young learners, them, best teaching, project, and best teaching. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara Deborah Kosmawati. Dipersilahkan. Materi yang pertama adalah pengertian model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang yang melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau kegiatan investigasi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan dalam menghasilkan produk. Thomas Mergendoller and Michelson, 1999. Pengertian model pembelajaran berbasis proyek adalah model atau metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya, hambatan dalam implementasi metode pembelajaran berbasis proyek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan suatu transisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang terakhir, banyaknya peralatan yang harus disediakan sehingga kebutuhan listrik bertambah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang terakhir, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu kelemahan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keempat, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang kelima, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran pada pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama,
Tugas proyek menekankan pada kegiatan penyelesaian proyek berdasarkan sesuatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang kedua, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa yang menggunakan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran dirancang dalam pertemuan tatap muka dan tugas mandiri dalam fasilitasi dan monitoring oleh guru. Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning. Ke-1, penentuan pertanyaan mendasar start with the essential question. 2, mendesain perencanaan proyek, design a plan for the project. Ketiga, menyusun jadwal, create a schedule. Keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, monitor the student and the progress of the project. Kelima, menguji hasil, assess the outcome. Kelima, mengevaluasi pengalaman, evaluate the experiences. Tema secara harfiah adalah topik atau pokok bahasan. Ada pula yang mengatakan bahwa tema dapat merujuk kepada suatu konsep atau objek nyata. Terkait dengan ini, sebuah tema dapat merujuk kepada suatu konsep abstrak atau hal nyata yang dikembangkan dari sebuah bangun atau lingkungan. Pembelajaran berbasis tema adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang didasarkan atas topik atau pokok bahasan tentang anak dan lingkungannya. Model pemecahan masalah atau problem solving based learning. Pembelajaran saintifik atau keilmuan atau pembelajaran siswa aktif, kreatif, dan berpikir kritis melalui tematik. Yang pertama, model pemecahan masalah, problem solving based learning. Model berbasis project based learning, model berbasis pemecahan masalah, problem looking based learning, model-model pembelajaran lainnya. Untuk mendukung proses pembelajaran ini, model-model pembelajaran yang sesuai perlu dikembangkan dan dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Setidaknya terdapat 3 model pembelajaran yang layak untuk dipertimbangkan, yaitu yang ke-1, model pembelajaran berbasis keingintahuan. Tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja, melainkan lebih dari itu, juga mendorong aktivitas peserta didik melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, penelitian dan pengembangan studi atau kajian dan analisis lebih lanjut. Yang kedua, model pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Secara khusus, diselenggarakan berbasis masalah di masyarakat, berpijak pada masalah-masalah yang ada. Peserta didik didorong untuk mengamati, meneliti dan mengkaji serta memecahkan masalah-masalah tersebut sehingga memperkaya pemahaman dan pengetahuan mereka. Selain bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan khusus terkait dengan masalah yang ada, model ini juga dikembangkan untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap pemecahan masalah sehari-hari. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan proses pembelajaran yang menjadikan kegiatan proyek sebagai objek studi sekaligus sarana belajar. Sebagai objek studi dilakukan ketika kegiatan proyek dijadikan sumber pengetahuan dalam proses belajar. Tahapan-tahapan kegiatan dalam proyek mulai dari penentuan masalah, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, serta identifikasi hasil-hasil yang dicapai dan direkomendasi untuk kegiatan proyek berikutnya. Di sini dilihat sebagai siklus aktivitas sosial yang bisa dijadikan sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran.
Oke guys, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.